polemik nasab yang berkepanjangan antara Habaib dengan Kiai Nusantara yang disponsori oleh Kiai Imanuddin JS telah menyeret-nyeret beberapa wajah-wajah Aceh, sehingga oleh para mukiman dan para muhibbin mengklaim dengan video-videonya bahwa Aceh mendukung Kiai Iman ataupun Aceh mendukung klan Bahlawi. Benarkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, polemik nasab yang berkepanjangan antara Habaib dengan Kiai Nusantara yang disponsori oleh Kiai Imanuddin JS telah menyeret-nyeret beberapa wajah-wajah Aceh, sehingga oleh para mukiman dan para muhibbin mengklaim dengan video-videonya bahwa Aceh mendukung Kiai Iman ataupun Aceh mendukung klan Bahlawi. Benarkah Aceh mendukung Imanuddin ataupun Bahlawi? Karena muncul beberapa wajah Aceh di dalam permasalahan nasab tersebut. Sebuah video tersebut berasal daripada yang namanya Sultan Malikul Alam Shah yang telah digoreng-goreng oleh pihak mukiman dan mengklaim bahwa pesan Aceh untuk para Habaib. Kita ketahui yang namanya Sultan Malikul Alam Shah tidak dikenal oleh masyarakat Aceh, walaupun pada media sosialnya dia mengatakan bahwa dia keturunan daripada Kesultanan Aceh, Kesultanan Perlat dan juga Kesultanan Aceh. Postingannya yang mengkritisi Bahlawi telah dijadikan alat oleh mukiman bahwa mengatakan Aceh dukung Kiai Iman. Kemudian sosok daripada Tengku Muslim At-Tahi yang selalu melawan Kiai Iman dan membela Habaib, dan ini diklaim oleh pihak-pihak muhibbin bahwa Aceh mendukung Habaib. Iqbal Johar, TIJ, seorang konten kreator yang pernah bermasalah dan dipenjarakan oleh salah seorang oknum Habaib, juga sudah lama sekali nimbrung ke masalah nasab dalam setiap konten-kontennya. Tetapi statement TIJ akhir-akhir ini kita lihat berimbang. Dia mendukung Habaib yang saleh, yang alim, dan menghormati Habaib yang saleh dan alim. Juga dia menghormati daripada Kiai yang alim dan juga yang saleh. Dia tidak membela Habaib yang membawa doktrin yang salah. Juga dia tidak membela Kiai yang membawa doktrin yang salah. Kemudian kita lihat satu lagi, Tengku Kalibuda, yang katanya ulama dari Aceh yang sekarang melanglang buana di Jawa, dengan bahasa-bahasanya yang sangat-sangat kasar, yang tidak identik dengan kata-kata seorang ulama, sering menjahannamkan, sering merungkatkan tanpa dia menunjukkan alat bukti yang jelas, karena dia terkesan kalah telak di debat nasab Banten. Karena tokoh-tokoh inilah, maka ada yang mengklaim Aceh Bahlawi dan juga ada yang mengklaim Aceh Imanuddin. Pada umumnya Aceh mencintai Habaib, tetapi perlu digarisbawahi Habaib yang alim dan Habaib yang saleh. Saya setuju sekali sebagaimana sebuah statement TIJ, dia menghormati Habaib yang saleh dan alim, juga Kiai yang saleh dan alim. Juga kondisi dari sekarang ini menghormati Kiai yang alim dan saleh,
seperti Ustadz Abu Samad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, dan banyak lagi yang lainnya. Aceh mencintai habaib yang alim dan saleh, juga mencintai habaib yang amar ma'ruf nahi munkar, seperti Habib Rizik Syihab, Habib Syekh, dan Habib-Habib yang lain yang saleh. Apakah di Aceh ini ada kiai? Di Aceh tidak mengenal yang namanya kiai. Di Aceh mengenal habaib, dan yang lebih dikenal oleh orang Aceh adalah ulama karismatik. Kami di Aceh, orang-orang yang kapasitas ilmunya di bawah, ataupun dengan kata lain yang kapasitas ilmunya di atas tengku, itu sudah disebut ulama. Sebagaimana kata aslinya dalam bahasa Arab, ulama, orang yang sudah banyak ilmunya. Apabila di atasnya lagi sudah disebut al-lama dalam bahasa Arab, al-lamatu, ini hanya setingkat ulama. Kalau di Jawa disebut dengan kiai, cuma perbedaan namanya kiai dan ulama. Jadi umumnya masyarakat Aceh sekarang ini tidak membela Imanuddin dan juga tidak membela habaib dengan doktrin yang salah. Memang orang Aceh mencintai Habib, tapi ketika doktrinnya salah, tetap salah. Dan juga mencintai kiai yang benar, tetapi kalau salah, kiai pun juga salah. Maka dengan menggoreng-goreng doktrin habaib yang sudah lama sekali dibangkitkan kembali untuk ajang permusuhan antar sesama kaum muslimin. Karena kiai pun banyak salahnya. Doktrin-doktrin sesat banyak juga timbul daripada kiai-kiai yang ada di Jawa. Sebut saja sebagaimana yang telah divonis oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka itulah, saudara sekalian, klaim-klaim yang bahwa membela Imanuddin itu tidak sama sekali. Bahkan ulama Aceh sangat dekat dengan Habib seperti Habib Rizik dan juga Habib Syekh, juga Habib-Habib yang saleh lainnya. Kiai Imanuddin itu tidak dikenal, hanya dikenal oleh kalangan-kalangan yang berinteraksi dengan media sosial. Kiai Imanuddin itu terkenalnya dulu politisi di Banten, ataupun politisi yang gagal di Banten. Dan sekarang dia tenar melalui media karena dia memperjuangkan tesisnya untuk mengusir para habaib. Kemungkinan karena tidak sanggup menyaingi ketenaran Habib Rizik Syihab, sehingga tesis ini selalu digaung-gaungkan untuk mendengarkan dirinya, dan yang akhirnya umat muslim jadi terpecah belah. Itulah sekalian tanggapan apakah Aceh Bahlawi ataupun Imanuddiyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.